Hari ini kita bahas tentang demokrasi bab 4. Saya Irma Rosmawati. Kita mulai dari slide pertama. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Definisi dari demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Itu tadi arti dari dan perkembangan demokrasi. Kita masuk ke demokrasi konstitusional, di mana ciri khasnya adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negaranya sendiri. Pembatasan kekuasaan pemerintah dicantumkan oleh konstitusi, di mana pada abad ke-19 muncul beberapa ajas seperti kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekerasan dan kekuasaan sewenang-wenangnya baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran serta politik. Pada masa ini, jaminan terhadap HAM sangat penting, di mana di abad 20 tidak hanya pada aspek politik saja, tetapi mencangkup segi ekonomi, sehingga menjadi demokrasi ekonomi. Termasuk sejarah perkembangan demokrasi. Konsep demokrasi awalnya dari pemikiran, hubungan negara, dan hukum di Yunani kuno yang dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad sebelum 4 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada masa itu adalah demokrasi langsung, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena hanya berbentuk negara kota yang penduduknya hanya lebih kurang dari 300.000 jiwa. Di sini pada masa itu negara masih sangat sederhana. Ketentuan yang lain di mana demokrasi ini hanya berlaku bagi warga negara yang resmi. Jadi hanya sebagian dari seluruh penduduk aja dikatakan warga negara resmi. Gagasan dari demokrasi ini lenyap pada masa demokrasi Romawi yang dikalahkan oleh suku Eropa Barat. Masa Eropa Barat pada abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan. Di pertengahan lahirlah dokumen Magna Carta, yaitu piagam besar di mana perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja Charles Inggris bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege yang bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang-perang. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Pertama, kekuasaan raja harus dibatasi dan hak asasi manusia itu lebih penting dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Pada masa demokrasi mulai dihidupkan kembali pada masa Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya abad ke-15 dan ke-16. Renaissance sendiri adalah aliran yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno.
Pada masa ini, masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan pemikiran. Peristiwa lain yang mendorong timbulnya demokrasi ini terjadi reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya muncul sebagai penggerak perbaikan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi ajas-ajas Protestanisme. Di mana reformasi dimulai di gereja Wittenberg dimotori oleh Martin Luther. Kita masuk ke berikutnya tentang demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Mana pengertian dari konstitusionalisme suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintahan. Gagasan konstitusional Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak ajasi warga negaranya. Di dalam Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintahannya. Kegiatan bidang ekonomi ini mengatakan bahwa kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Negara sini bersifat pasif, baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Konsep negara hukum disebut adalah sempit, maka disebut negara hukum klasik. Di dalam demokrasi konstitusional abad ke-20 yang dinamis, ini pertama pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan mereka harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Di sini juga ada kekuasaan administratif yang cukup kuat, adanya perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik. Perumusan sistem politik di sini di mana suatu bentuk pemerintahan hak dan untuk memutuskan keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan yang bebas. Ini disebut namanya demokrasi berdasarkan perwakilan. Ada beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry. Pertama itu adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Adanya pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, mengakui adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Untuk menjalani nilai-nilai yang dibutuhkan ada lembaga seperti pemerintahan yang harus bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kepentingan masyarakat, pers dan media yang bebas dalam memberi pendapat, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia. Kita masuk dalam perkembangan demokrasi di Asia. Salah satunya diambil Indonesia dan Pakistan. Mayoritas beragama Islam. Mereka ini menggunakan sistem parlementer. Sistem ini tidak cocok untuk kedua negara, maka mereka ganti dengan sistem presidensial. Indonesia dan Pakistan menunjukkan ciri autokratis pemaksaan kehendak pemimpin dan kultur individual. Tahap terakhir di Indonesia tahun 1965 dengan G30 PKI dan menjadi dimensi baru, meletakkan sendi-sendi demokrasi konstitusional berdasarkan Pancasila. Barulah di sini Pakistan demokrasi dasar mendapatkan tantangan yang kuat, sehingga tahun 1999 Presiden Ayub Khan mengundurkan diri dan diambil alih oleh Jenderal Yahya Khan.
adanya bentrokan Pakistan Barat dengan Pakistan Timur yang berakhir muncul Pakistan Timur sebagai negara merdeka tahun 1971. Pakistan Barat, sistem presidensial kembali diganti dengan sistem parlementer. Masuk dalam perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi jadi 4 periode. Pertama, periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan yang menunjukkan aspek demokrasi. Kita masuk ke periode ketiga, di mana pada tahun 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Pada periode keempat, 1998 sekarang, masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia yang ketiga. Secara umum, di dalam sistem pemerintahan yang demokrasi senantiasa mengandung unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Kedua, tingkatan persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkatan kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dipakai oleh warga negara. Dan keempat, suatu sistem perwakilan serta suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Demikian demokrasi pada bab 4 ini. Terima kasih.